ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cigalengkang yang kami hormati, Bapak Komite SMP Negeri 3 Cigalengkang yang kami hormati, Dewan Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 3 Cigalengkang yang saya hormati, wali murid, perwakilan wali murid yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua alhamdulillah dapat berkumpul bersama dalam rangka diskusi pemetaan aset di SMP Negeri 3 Cigalengkang, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara pada kegiatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan. Yang pertama sambutan dari kepala sekolah, kedua sambutan dari komite, dan yang ketiga pemaparan materi dan diskusi dari CPG. Yang keempat tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ojo Harman MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sahbihi wa sallim tabarokkan kullu sahati amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan majid majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa bisawtami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika bika kadika wa wa'afaka bika sunni sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil amwat wa akhiratan lil maut. Allahumma hamilna fi syaqarati yawma walidayka min nabi wa sallallahu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma qina adzabannar wa qina adzaban
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ojo Karman MPD yang sudah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cigalontang kepada Bapak EN Alinuddin SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMPN 3 Cigalontang, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf, yang terhormat Bapak Wakil Orang Tua Siswa, juga anak-anakku yang Bapak banggakan. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul dalam rangka acara diskusi pemetaan aset secara kolaboratif SMPN 3 Cigalontang yang akan ditampilkan nanti oleh guru penggerak angkatan ke-8 Ibu Cucu Kuswati SPD MPD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada guru yang masuk menjadi guru penggerak. Ini adalah suatu langkah yang maju, di mana guru penggerak ini adalah menjadi penggerak, menjadi piloting untuk menggerakkan, untuk memajukan sekolah, di mana guru penggerak ini keberadaannya sangat urgen dan sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di negara kita ini. Kenapa demikian? Karena guru penggerak ini diperuntukkan oleh pemerintah untuk memajukan pendidikan, khususnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, di mana pada saat ini pemerintah mencanangkan Indonesia Emas menuju tahun 2045. Dengan demikian, maka untuk mencapai Indonesia Emas ini perlu ada langkah-langkah yang konkret untuk mencapai target tersebut. Di antaranya yaitu dengan adanya guru penggerak, kemudian juga ada sekolah penggerak, ada juga disebut dengan PP praktek pengajar praktik. Ini adalah langkah-langkah untuk mencapai Indonesia Emas. Namun demikian, program pemerintah ini manakala tidak didukung oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk juga oleh sekolah, ya, guru yang ada di sekolah tidak akan bisa berhasil. Karena perkembangan pendidikan saat ini menuju kepada era globalisasi, di mana kita bersaing bukan hanya dengan bangsa sendiri, tapi kita bersaing dengan
seluruh dunia secara global. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya yang begitu gamblang, yang mudah-mudahan dengan adanya CGP ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi salah satu ajang di dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Cigalontang, terutama dalam pembinaan akhlak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Komite pada Bapak Haji Ugus, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah qala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Terlebih dulu saya sampaikan terima kasih kepada dua acara. Alhamdulillah berkat kepada Allah Subhanahu wa taala kita sekalian dapat berkumpul sama di aula pendidikan SMP Cigalontang yang sangat kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Lupa semoga salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan tabi'in sekalian. Bapak Ibu peserta diskusi, terutama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Cigalontang beserta jajaran. Kalau kita perhatikan paparan baik yang disampaikan baru oleh Bapak Kepala Sekolah maupun paparan yang tertulis dalam board, jelas apa makna dan tujuan kita berdiskusi pada hari ini. Dalam judul diskusi pemetaan aset kooperatif Desa Negeri Cigalontang. Kalau kita lihat peserta diskusi hari ini tidak begitu banyak, tapi cukup lengkap dan mewakili. Di antaranya hadir Bapak Kepala, guru-guru dan staf, hadir komite, hadir orang tua murid, perwakilan, hadir pula murid selaku anggota OSIS barangkali ya. Terima kasih, itu merupakan aset di sekolah kita untuk membawa kemajuan yang lebih baik lagi. Hadirin yang kami hormati, sebenarnya kami dari komite ngobok menggigolong istilah kalau bahasa Sunda ingin mengadakan rapat karena kurang lebih 3 minggu yang lalu saya sendiri sebagai komite sekolah sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah ingin rapat orang tua murid selengkapnya, tapi berhubung dengan kesibukan beliau belum terlaksana juga. Padahal akan dibahas banyak sekali hal-hal. Di antaranya agenda kami dari komite akan melaksanakan tugas dari Bapak Kepala membentuk paguyuban dan kelas, juga mempunyai program sendiri akan melengkapi anggota komite pelajar istirahat dan sebagainya. Setiasa konsentrasi di sekolah tapi masih keluar yang jalan masalah sekolah antar benteng. Itu harus dibahas. Jadi orang 4 orang 2 lengkap kan. Jadi dia ada diskusi pemetaan aset di sekolah. Mana juga pamitan pemerintah Lampung Daria ke sekolah udah. Buahnya dibentuk tertunjuknya salah seorang guru lalu diangkat jadi guru penggerak. Guru penggerak. Insya Allah ini bakal ada dampak positif kan ageng kalau kemajuan sekolah. Pendidikan anak peserta dan bangsa. Mungkin aja pendang disebut sebagai komite sekolah izin arosnya nukaduana nitip khusus asa daerah wek karena secara subjektif MMA ibu cucu ini teh perantos mengembangkan tenaga secara support khususnya dan substansialnya menapi ke pemerintah yang melalui program ayeuna
Aya peningkatan upaya pemerintah perhatian kama merhatikan guru-guru supan anu nangkapkeun guru supan di dieu tenaga pendidikan di dieu pranos perbakti sejak sekolah berdiri. Ada yang apa? 2007 sekolah berdiri sampai 2020 genep tahun mereka membaktikan diri sebagai tenaga supan. Kalau pakai butuh, insya Allah butuh penten jasa mobil jasa Lampung meningkat kalinya biasa diaku ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah membudayakan budaya antri. Pemerintah mudah-mudahan membudayakan budaya antri. Hari antri dan kucela ke pabelana, lupa jadi urutan antarina. Hanya karena kita simpel bisa kita. Mau ngomongnya hati kecil mah. Oh Pak Guru Supan puluhan tahun menunggu. Ternyata nuka kayak dia dipeledikan. Apa itu budaya antri? Cek kuring masanes. Mudah-mudahan pada kreatif mah langsung aya ka ku pamarentah budaya adat tiasa laras diperhatikan ku pamarentah hartosna tenaga pendidikan juga untuk 15 tahun mantri ayeuna mah aya kesempatan aya kesempatan ku karena aya bapak mental aja bapak penggerak gitu. Jadi penungguan penantian guru supaya dia kaperhatikan ku ayeuna kesempatan ayeuna. Kemudian bapak kelak ada sebenarnya ada lancar, termasuk anggota komite salah satu pendukung guru-guru supan itu tenaga supan itu sangat berdoa supaya orang Madinah biasa terkait paman. Tidaklah kita memberi ngadukung karena diskusi ibu sabar tentang pemerintahan wilayah beri ngabandungan lain, insya Allah uang temukan perasaan kebetulan wilayah anu gerang perasaan mana nah pemetaan seperti itu kepala kami di sekolah ada hari bicara iya hari mulai saat ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan sambutannya, mudah-mudahan keinginan-keinginan yang sudah direncanakan olehnya cepat terlaksana sehingga sekolah materi dan diskusi tentang pemetaan aset yang akan disampaikan oleh CGP kita yaitu Ibu Cucu Kuswati SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara diskusi pemetaan aset secara kolaboratif SMP Negeri 3 Cigalontak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang selalu mahabbah terhadap ajarannya. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak komite yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Cigalontak beserta staf tata usaha yang saya hormati, perwakilan orang tua murid yang saya hormati, juga anak-anakku yang ibu cintai dan banggakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diskusi ini. Bukannya saya ingin menggurui ya, tapi karena sebagai tugas saya di modul 3 ini, di modul terakhir, saya harus berdiskusi dengan seluruh warga sekolah SMP 3 Cigalontak tentang pemetaan aset ya. Jadi intinya bukan untuk menggurui tapi hanya untuk berbagi ilmu yang sudah saya terima dan saya melaksanakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 8 di Kabupaten Tasikmalaya.
Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, anak-anakku juga mendapatkan imbalan atau balasan dari Allah. Karena saya tidak bisa membalasnya, kebaikan Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku hanya Allah yang bisa membalasnya. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya dan ada keberkahan di dalamnya. Kita mulai saja ya, supaya mengefektifkan waktu, kita langsung ke materi. Jadi nanti saya akan memaparkan materi, setelah itu kita akan diskusi bersama-sama ya untuk pemetaan aset ini, supaya nanti ada penyelesaian untuk pemetaan aset. Karena dari saya mungkin belum lengkap ya, nanti kita lengkapi oleh Bapak Kepala, Bapak Komite, Ibu Guru, Bapak Guru, anak-anakku beserta orang tua ya. Karena mungkin dari yang saya pahamkan mungkin ada kekurangan, nanti kita bisa tambahkan. Siap Bapak Ibu Guru semuanya? Bapak? Perkenalkan, nah ini ya, saya ini CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Ibu Farida Sri Indrani dan pengajar praktik Ibu Eva Nurhayati. Beliau ini kedua-duanya selalu membimbing saya, mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada saya. Tujuan diskusi kita kali ini untuk apa? Ya, yang pertama, semuanya yang pertama ya, intinya tujuannya yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Itu tujuan diskusi kita hari ini ya. Sekolah sebagai ekosistem. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang ekosistem? Kalau kita mendengar kata ekosistem itu biasanya di pelajaran apa? IPA. IPA ya. Nah, berarti ekosistem itu apa? Kumpulan. Ada guru IPA? Rupanya ekosistem guru IPA. Apa itu ekosistem? Ya, suatu bentuk interaksi ya Bu ya, antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain. Nah, sekolah juga kalau diibaratkan sebagai ekosistem ya, sekolah itu adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik ya. Faktor biotik itu apa? Unsur yang hidup. Dan abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, jadi kalau diibaratkan sebagai ekosistem ada dua unsur ya. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Ya, saya pahami sampai di sini. Ya, lanjut ya. Untuk ekosistem tadi kan ada dua ya, biotik dan abiotik. Untuk yang biotik, yang pertama ada murid. Tidak akan bisa disebut sekolah kalau tidak ada murid. Nah itu ya. Yang kedua, kepala sekolah. Ketiga, guru, staf atau tenaga selanjutnya, tenaga pendidikan ya, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah itu yang masuk ke faktor biotik ya. Selanjutnya abiotik. Abiotik itu ada tiga ya. Yang pertama keuangan, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga lingkungan alam. Nah ini jadi akan saling berinteraksi ya antara biotik dan abiotik. Lanjut ya.
yaitu ada komunitas. Ya, komunitas itu akan bisa disebut sehat dan resilient kalau ada apa saja di dalamnya. Gitu ya. Resilient ada yang tahu? Ya. Iya, resilient itu tangguh. Ya. Resilient itu kata lainnya apa? Tangguh. Ini bahasa dari guru penggerak ya, dari PGP, dari program guru penggerak itu selalu ada kata resilient. Jadi resilient itu tangguh gitu Bapak-bapak. Bagaimana karakteristik komunitas yang sehat dan resilient itu? Yang tangguh itu harus bagaimana? Yang pertama, mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, yaitu perilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog penduduk yang aktif, partisipasi dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi harus ada dialog ya. Kita harus bisa mempraktikkan dialog dengan partisipasi dengan anggota masyarakat. Jadi harus ada komunikasi ya dengan semua unsur gitu ya. Yang kedua, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan dan ekonomi lokal mereka. Tuh. Jadi ada komitmen, menumbuhkan komitmen itu kesepakatan ya terhadap tempat. Urang misalkan kita guru, komitmen kita ketika kita menjadi guru apa? Ya, kita harus punya komitmen. Jangan hanya sekedar namanya saja doang guru. Ya, kita sebagai guru punya komitmen untuk mendidik anak bangsa, ya, membuat mereka menjadi selain pintar, cerdas, ya, yang terpenting apa? Berkarakter, gitu ya. Di kurikulum mereka ini yang dipentingkan apa? Akhlak untuk anak didik kita itu. Percuma anak didik kita nilainya 100, semua mata pelajaran 100, tapi akhlaknya ya 0, itu percuma saja. Yang kedua, membangun koneksi dan kolaborasi. Nah, kita harus bisa membangun koneksi ya dan kolaborasi. Kolaborasi itu naon? Kerjasama ya, harus kerjasama. Tanpa kerjasama tidak mungkin sekolah kita akan maju gitu ya. Lanjut ya. Mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada ya. Yaitu perilaku yang menemukan, memetakan, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya seluruh komunitas yang ada ya. Jadi kita harus bisa mengenal diri kita dan membangun aset yang ada di sekolah kita. Kurang kita naon wae di sekolah ya. Jadi kita harus mampu menemukan dan memetakannya. Selanjutnya, membentuk masa depannya, yaitu perilaku yang memungkinkan visi komunitas bersama tentang masa depan, sebagaimana tercermin dalam tujuan praktis komunitas, rencana aksi dan peringkat prioritas, ditambah dengan keinginan untuk tidak membahayakan kesejahteraan generasi mendatang. Jadi kita harus punya visi ya, membentuk masa depan anak didik kita ya. Mau dibawa kemana anak didik kita? Mau seperti apakah anak didik kita? Tugas kita sebagai guru, ya. Dan tentunya semua keluarga sekolah, bukan guru saja, semuanya. Ya. Keenam, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, yaitu perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide-ide baru dan tepat. Kemungkinan pengembangan dan sumber daya internal dan eksternal. Dalam setiap unsur sekolah pasti ada sesuatu yang berhasil. Daripada menanyakan ada masalah apa dan bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakannya sehingga lebih baik lagi. Jadi dari sekarang kita ide-ide itu jangan pernah mengatakan ada masalah naon di sekolah teh. Kumaha itu memperbaikinya? Nah, tidak ada kata seperti itu lagi ya. Jadi kita yang harus katakan apa yang telah berhasil dilakukan oleh kita, sekolah kita. Jadi supaya maju, supaya ada motivasi yang kuat dari diri, ya. Yang ketujuh, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, yaitu perilaku yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi perubahan dan pulih dari
krisis, pola pikir yang berfokus pada optimisme, harapan dan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Ya. Titik awal perubahan pada sekolah selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Jadi kedah positif. Ya, jangan pernah ada mindset negatif. Ah, mau bisa sih kan namanya mau bisa berubah sekolah orang kan? Jangan pernah ada seperti itu. Insya Allah kita bisa berubah lebih baik lagi. Yang kedelapan, menghasilkan kepemimpinan, ya, yaitu perilaku yang terus-menerus memperluas dan memperbaharui kapasitas kepemimpinan masyarakat. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan di sekolah adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Jadi kita sebagai guru dan warga sekolah lain harus mampu menghasilkan kepemimpinan. Untuk guru, kita harus bisa membuat anak menjadi seorang pemimpin. Ya, contoh kecil saja di kelas. Ya, kita membentuk apa? Ada KKN, ya. Terus untuk di organisasi ada OSIS. Kita mempelajarkan mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi nanti ketika mereka keluar dari sekolah, ya, mereka menikah, mereka juga kan akan memimpin keluarganya, ya, anak-anaknya. Jadi kita harus bisa melahirkan kepemimpinan yang baik, ya. Lanjut. Nah, ada dua pendekatan, ya. Ada dua pendekatan atau approach, ya, yang kita bisa gunakan dalam sekolah kita ketika kita memetakan sebuah aset. Yang pertama, deficit based thinking, ya, atau jadi berpikir berdasarkan kekurangan. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang berpikir berdasarkan kekurangan? Yaitu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu, bapak-bapak, deficit based thinking ini bagus atau tidak? Kenapa? Iya. Jadi aset yang ada di sekolah itu tidak didaya gunakan, ya. Misalkan kita mau mengadakan perpisahan, mau mengadakan kenaikan kelas. Kalau yang deficit based thinking pasti akan begini. Kumaha ke biayanya? Ah, soal sistem ini sabaraha ini. Ah, jangan kita bisi dolai malaya orang tua murid mahal terima. Nah, itu deficit based thinking. Tidak akan maju di sekolah kalau seperti itu. Ya. Jadi kita harus asset based thinking. Ya. Jadi pikir nanti pada berdasarkan aset. Ya. Ada aset kenal kekuatan, sumber daya. Nah, begitu ya. Jadi kita harus berpikir berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Aduh, ada perpisahan yang kumaha yeuh. Aduh aya we, ayeuna sound system tah kayak pacucu aya tuh pacucu. Jadi ada solusinya. Ya. Bagaimana dengan kostum anak-anak? Tenang, ada payupan. Ya, yang kreatif kita buat lah, yang ada dia biasa saja. Bagaimana dengan ini keuangannya? Ya, kita musyawarahkan dengan orang tua. Jadi kalau yang berpikirnya berdasarkan kekuatan, mau melemah, mau negatif pikirannya akan positif seperti itu. Jadi kita harus seperti itu. Jadi yang dikembangkan approach-nya yang ini asset based thinking. Insya Allah kita bisa ya, kita seperti itu. Nah, identifikasi aset atau modal di lingkungan sekolah ada 7 ya. Ada 7 aset atau modal yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, modal manusia.
Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. Kelima, modal fisik. Keenam, modal lingkungan alam atau alam. Yang ketujuh, modal finansial. Saya akan paparkan dulu, nanti setelah itu aset yang 7 ini akan kita diskusikan bersama-sama, ya. Nah, modal manusia. Apa saja sih modal manusia itu? Sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran yang negosiasi. Kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Nah, modal manusia itu apa saja? Nanti akan dipetakan oleh kita bersama-sama. Ini belum dipetakan, ya. Modal sosial dimaknai, bukan dimaknas gitu ya, salah pengertian, sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dengan suatu tujuan yang sama dan saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Ya, dipercepat banyak di sosial modal politik, ya, supaya nanti kita cepat untuk memetakan asetnya, ya. Modal politik tidak hanya sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam modal sosial. Kita percepat saja. Modal agama, langsung saja kita petakanlah. Modal fisik, bangunan, ya. Modal lingkungan, alam, diurang naon pegunungan di daerah orang makan, ya. Ada pesawahan, itu untuk lingkungan. Modal finansial berarti arpos keuangan. Nah, sekarang kita pemetaan saja langsung, ya. Pemetaan 7 aset. Nah, ini yang sudah saya petakan, ya. Saya mohon bantuannya dari Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku untuk memetakan apa saja aset yang ada di SMP Negeri 3 Cigalontang, ya. Ini yang saya perlukan, ya. Kita lihat modal manusia yang pertama, asetnya guru dan pendidik 90% S1, 10% S2. Apakah seperti itu di sekolah kita? Ya. Sudah seperti itu kan? Ya. Hampir 90% usia guru di rentang 25 sampai 50. Benarkah? Tidak lepas Abdi. Abdi mah di atas 42 tahun. Nah, Ibu terserah Ibu. 45. Ah, berarti Ibu Abdi lepas. Oke, berapa lepas? Berarti 25 sampai berapa ya? Bu? 25 sampai berapa? Ada Bapak Haji Ojo?
Ya, ya, Bapak ya. Berarti Bapak mah ya kelebatan usaha persenan ya Pak ya. Kepala Sekolah Pendidikan S2, luas terapnya visioner. Bapak visioner kalau ada pintar. Bapak kepala kita itu pintar ya. Berpengalaman dan aktif dalam berbagai organisasi. Bapak laras apa Bapak itu? Ya. 50% guru bersertifikat pendidikan. Atas itu diurang. Mas pengen sedaya suwan katanya. Satu ya. Berarti suwan. Kurang berarti ya. Ya. Muntah itu ibu kayak kita perhatian kurang dari 50%. Selanjutnya, keterampilan khusus yang dikuasai guru antara lain poli, tilawah atau poli, pupu, ahli teknologi. Laras kurang itu si jasa poli. Akhirnya pesati jasa poli. Tilawah poli. Udah akhirnya ada upani kayak abdi ya. Abdi lolos. Pupu Haji Ojo, abdi getiasa pupu. Kami abdi getiasa. Ahli teknologi, seueur Pak Iwan, Pak Irfan, Bu Fani, Usan, ya kurang jalan rago. Kita di sekolah kita tos jalan rago teknologi, termasuk budaya SG Bu. Tos jago Ibu ge sami. Ya, tos jalan rago di urang. Berarti eta tetadaku abdi di lareskeunnya, tos leres eta. Lanjut. Komite dan alumni sekolah yang aktif. Harusnya Bapak komitenya aktif Bapak. Aktif ya Bapak. Di kampung pun di kawitan abdi di dia Bapak. Ya. Untuk alumni bagaimana Ridho? Alumni aktif kan ya? Ya aktif ya. Peserta didik yang berprestasi dalam berbagai bidang baik akademik ataupun non akademik. Ini betul ya? Untuk akademik kita juga ya. Untuk itu non akademik ya. Untuk akademiknya kemarin sudah menjuarai apa saja Bu? PAI atasnya, PAI Januara, seni tari apa ya? Ya. Kita buat kita tadi untuk non akademik jangan ditanya lagi ya. Sekolah kita sudah berprestasi, terutama dalam bola voli. Selanjutnya orang politik dengan latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan dan keahlian yang heterogen. Terusnya, terus apa? Tentunya ada beda. Manfaat buat sekolah. Ya. Kepala sekolah yang berpengalaman dan aktif dalam berbagai organisasi sehingga mampu mengelola aset di lingkungan sekolah dengan baik. Kalau rasanya dimulai si Bapak Haji Pak Nurdin berpengalaman dalam segala bidang. Bapak aktif di naon ya terus ya bapaknya umum ibu abi eta kedah dieukeun deui. Bapak mah kedah ditaros tos ka mancanegara bapaknya. Bapak mah luar biasa. Guru diberi kesempatan mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensi dirinya. Laras ibu-ibu gitu. Laras terusnya kurang sok mengikuti pelatihan ya, ada yang online ya. Iya. Untuk MGMP ya kita. Terus melatih peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk memfasilitasi peserta didik
paralinter. Ya baiknya. Lanjut. Terbentuknya POM sehingga interaksi dan komunikasi pihak sekolah dengan orang tua menjadi sangat erat. Di orang kos terbentuk POM tak acan. Cing, bayangkan orang tua murid kos terbentuk Bapak POM paguyuban orang tua murid. Atos tak acan? Atos? Nah, berarti lokasinya wabi terkedah dilereskeun. Mengundang orang tua sebagai sumber belajar dalam kegiatan P5. Iya di urang atas tacan. Tacan dengan adanya saya guru penggerak harus ada ini dengan P5 mendatangkan guru kamu ya dari orang tua. Misalkan ya dari P5 di urang pada namun ya guru-guru itu biasa. Misalkan kita bisa mendatangkan guru tamu bantuan dari orang tua. Misalkan bapak sebaliknya misalkan biasa ngadamel misalkan keterampilan di naon bordir misalkan. Nah bapak bisa jadi di sini. Artinya guru-guru kebiasaan bordir. Nah bapak bisa jadi guru tamu mengajarkan kepada anak didik di sini dengan adanya P5. Ku bapak heula misalkan saat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 3 pertemuan ku bapak ku guru tamu. Guru-guru kan ingat. Oh kita guru-guru itu tempat biasa. Kita dilanjut ku guru-guru. Gitu. Misalkan di sini ada pertanian, misalkan, ya. Ada di orang kan mayoritas seorang petaninya. Sedangkan guru-guru kebiasaan bertani bisa mendatangkan guru tamu yaitu dari orang tua. Ayo nama kedah gitu kurikulum merdeka mah. Ya kita akan galakan itu ya. Jadi ada kerjasama dengan orang tua. Jadi kita terkait ada aset ada kosong di orang teh tanah bahan kosong harus dibudidayakan kurang teh digunakan ya kurang atuh nanam naon di sekolah teh terus seperti itu ya. Jauh ya. Mangga ini pada tampihan ke bapak kepala, bapak komite, ke bapak ibu guru atau orang tua murid kanggo modal manusia kita acan naon manawi ya abi namanya sakit ya abi hatur nuhun upami tiasa tampihan abi alhamdulillah ku abi pada tampihan mangga bapak ayo di bapak modal manusia kan abi namanya sakit. Nah, menurut bapak aya nu tadi tampihan bapak di urang modal manusia urang naon wae aset di urang modal manusia kanggo modal manusia secara keseluruhan tadi sudah ya. Mungkin yang lainnya modal manusia Bu ya berkaitan dengan potensi yang ada di masyarakat. Misalnya masyarakat di sini punya potensi di bidang pertanian. Ya, sekarang ke modal sosial. Ya di artinya medianya aset modal sosial. Jaringan komunitas, dukungan masyarakat, lingkungan sekitar. Nah, untuk strategi pemanfaatannya, kepala sekolah terlibat aktif pada kegiatan MKKS sehingga mendapatkan informasi, pengalaman, serta jaringan yang luas sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. Nah, itu komunitas kalau kepala sekolah sama MKKS itu harusnya MKKS. Lanjut, semua guru terlibat aktif di komunitas MGMP sekolah dan luar sekolah, aktif di organisasi profesi untuk selalu aktif mengembangkan diri. Karena ibu itu ya untuk guru-guru ya MGMP. Kebetulan Pak Rohman di sini juga sebagai ketua MGMP IPS ya Pak ya. Pastel misioner. Ya. Ketua PGRI ya bahasa Daya namanya bukan. Ya. Ya. Membangun komunikasi efektif dengan masyarakat untuk membangun kemitraan dan kerjasama yang lebih kuat. Ayah orang komunikasi sama masyarakat, ya kata nanya, upami ke komunikasi sama masyarakat, kasih bilang ya. Menjalin kerjasama dengan instansi dunia usaha atau UMKM untuk mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan sekolah. Atau sekolah kaca? Tahan, itu di namanya UMKM banyak. Nah, kita kan masuk ke modal sosial, orang kan saya sama gitu.
kegiatan PHBI kemarin bisa kan ditambahkan dari itu kan biasanya di urang masuk biar OSIS nya upamanya kegiatan PHBI kampus OSIS seperti itu ya. Nah kalau ada gangguan seperti itu kan meminimkan sekolah ya. Kalau ada dana bos cekap mangga ini ayah bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Sunda nyebutnya Nabi orang Jawa Barat. Terkait nyambung nemen dibahas sama ibu, paling termasuk UMKM dilibatkan dalam tata kelola di sekolah. Alhamdulillah tentang kemarin ada atas saya sedikit pengalaman lengkap di riset ITB terkait pengembangan dengan UMKM. Tapi di sini kali alhamdulillah Bu ayah sekelompok UMKM anu terus berjalan tentang peryogi pengembangan dan tadi teh sekolah kolaborasi pihak sekolah sareng pihak masyarakat tadi Pak, terutama di bidang pangan atau tadi cemilan desa pira suradi tiktuknya harus teh aya tiktuk tak bener ge biasa diajarkan ka barangkali biasa wirausaha oge eta benten aya aspek manfaat bener eta anu hiji anu kaduana benten keterlibatan masyarakat sareng pihak sekolah memang prioritas pisan terutama di dalam pengawasan terhadap perangkali akhirnya kan tetap kembali dari perubahan peradaban zaman benten lah tapi kalau resan alhamdulillah sekarang sering ibu di SDK ini di SMP benten bunten-bunten dan memang karawas Bu kapung kurma bunten dibahas lagi dan memang masyarakat mah kedah terang artinya sering kamu kali kedah rumah termasuk paitan kapung kurma di sintrek di denggerekeun aya manfaatna ieu Pak tapi aya makan dan cara sareng terapan ka orang kali aya makan medsos nyimpen saketik medsos janten masalah tah putus kita abdi benten di masyarakat ayeuna pengawasan sasarangan melibatkan di masyarakat cara kumaha kamrang kali padahal tadi dunia pendidikan terbatas waktu sebelumnya di kampung separatan tetap kembali dari kamar orang tua urusan anak pemanfaatan dengan teknologi tetap gadget gimana caranya barangkali biasa memanfaatkan waktu secara keilmuan bermanfaat ya Pak atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful yang sudah memberikan tanggapannya dan juga masukannya ya buat SMP kita. Ya insya Allah Pak itu memang luar biasa Pak UMKM nanti kita insya Allah ya Pak ya kita laksanakan program ini ya. Lanjut ya mangga ada dari bisa ada dari Bapak mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi apa yang tadi telah disampaikan, mungkin asal lebih bagus kalau begini ada kepedulian kepala desa terhadap peningkatan pendidikan yang ada di desa Sirungai. Jadi intinya kepedulian kepala desa. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah setempat di dalam apapun juga dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah bisa kerjasama dengan desa. Terima kasih. Ya, yang sudah memberikan masukannya. Harus ada kerjasama dengan desa ya Pak ya? Iya benar Ustaz. Mangga ada dari saya? Ada sedikit. Ada, mangga Pak. Ada lagi atau sudah cukup yang ini untuk modal sosial? Cukup ya? Cukup ya. Lanjut ke modal fisik. Nah, ini yang baru saya petakan ya. Gedung utama untuk aset, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tamu, ruang TU, ruang UKS, laboratorium IPA, laboratorium TIK, perpustakaan, sanitasi guru, sanitasi siswa, ruang BK, ruang OSIS, ruang ganti, kantin, WC, ruang seni. Lalu ruang seni Bang. Berarti ada tempat ruang seninya. Nah, ayahnya teman sekolah dan sekolah taman bunga lapangan voli lapangan pacara musola rumah penjaga perangkat teknologi
ditambah ku konsultan bakus pendirian USD tahun 2007 dan tulisan kan tercapai dari kain ruang pentas seni padahal kita sebut di payun pada biasa realisasi melalui ya nuhun ka Bapak komite mangga aya deui pamihan Ridho ada oh ada cenah Ridho kerana pesan lupa ya jangan Ridho ketua OSIS kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ferdiansa, Ketua OSIS SMP Negeri 3 Cigalontang. Masukan dari saya untuk ruang belum punya sama ruang ganti. Ya, gitu ya. Saya lihat itu mungkin ruang-ruang itu ada beratnya itu ruang serbaguna itu. Jadi di mana ruang serbaguna itu bisa berfungsi untuk kegiatan kesenian ya Pak ya. Tadi itu yang pentas seni, terus rapat. Mungkin ya sedikit dari saya mungkin ya itulah kalau diperhatikan di bagian ruang serbaguna Bu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Dan memberi surga masukan dari masyarakat tetap kembali dari tiasa oke nggak nilai intinya sekarang tadilah berpartisipasi kumaha cara iya penting tadi Pak Haji Pak Ketua Komite penting pasti sampaikan kita insya Allah penting mudah-mudahan ya punya dak ninggal dedegan gitunya bangunan terus megah terus tadi di SDM video mah alhamdulillah tentunya termasuk fasilitas terus komplit mun tadi teh ibarat tuangan dina ngiru betul Pak gitu nya ari teh diwengku ari lebetna saya ya ramilan kripik naon maksud gitu ari dina pun teh dipager teh diurkeun di benteng dipager sakelilingna supaya seureug masyarakat teh penting teh istilah kieu murang kali teh di sekolah atau di kebon murang kali teh penting buat kuburan kali itu gitu Bu teh penting nu paling inti di kawitan di payut nanti ngiringan sarang Pak Ketua pokoknya dan di Pokmas dan ngadain pembangunan nilai penuh 2 ya masukan insya mudah-mudahan pemerintah Madangu terrealisasi Bu mudah-mudahan orang ngadu sedayana mudah-mudahan itu sing aya safety sedayana ya jadi rawas kalau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terrealisasinya harapan kita semua terrealisasi itu untuk modal fisik mungkin hanya itu ya untuk modal fisik kita lanjut ya ada lagi Bu oh mangga Bapak iya saya terkadang ada acara-acara di sekolah itu ya nyewa keluar gitu bagaimana kalau Pak Komite ada kita bikin panggung aja gitu supaya permanen gitu Saya bos Jakarta. amin amin laras pisan paginya ada laras pisan hoyong bakal indah sebenarnya kalau kita memiliki panggung tentunya harus ada kolaborasi dengan warga sekolah ya terutama dengan orang tua murid supaya terrealisasi terusnya cekap ayo modal selanjutnya itu untuk modal fisik modal lingkungan ini baru yang saya ya aset menurut saya tanah yang subur benar dibilang subur punya terus sumber air bersih terusnya ruang terbuka dan kawasan hijau terus drama kebun teh ayah sawah gunung kawasan wisata Curug Candung dilebatkan gua teh katanya dah kedah ayah kurang buka kawasan wisata naon deh desa urang alhamdulillah kos gaduh ayahnya Curug Candung ya. Nah, apa strategi pemanfaatannya untuk modal lingkungan? Yang pertama, menerapkan praktik pertanian atau kegiatan agraris lainnya. Sebenarnya ini dulu pernah ya Bu ya ketika pengembangan diri pertanian oleh Pak Ahmad. Sekolah kita sudah melaksanakan ini ya.
karena sekarang sudah tidak ada pengembangan diri, awas we. Nah, kedah mah terus berlanjut. Ayeuna urang lanjutkan ya. Selanjutnya, penyediaan air bersih bagi warga sekolah yang membutuhkan. Terus kan gitu orang punya. Terus melestarikan dan memelihara kawasan hijau sebagai tempat relaksasi dan peningkatan kualitas udara. Kebon teh, urang anu sok itunya. Kaditu anu itu teh. Sanes duduk candu. Nah, kebon pinus. Kebon pinus. Ya, saya kalau betul ku abinya kebon pinus. Iya. Iya, berarti sama ngetes sapaket ya, Pak ya. Sareng curug candu. Sapaket nya. Sebagai sumber belajar pengenalan bagian-bagian tumbuhan. Nah, kita dina IPA kan budak dibawa ke sawah. Jadi budak teh ulah diberi wae diajar teh. Ulah direm wae, bawa cenah ka kebon, bawa ke sawah. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Jadi guru teh harus kreatif dan inovatif, ya. Jangan hanya mengandalkan yang ada di sekolah saja. Kurang aset kurang seueur, ayeuna lingkungan teh gitu. Jadi pergunakan untuk pembelajaran. Marong kali ge bakal sepeut dibawa ka luar mah geura sok bakal ya. Ku abi ge mangga. Oh iya, benar Bapak. Peternakan ya Pak ya? Lingkungan peternakan. Mangga atuh nuhun Pak Subari Edi. Bapak komite? Bapak lingkungan. Bapak. Mangga sanesna Bu Santi. Ridho Efren. Ini ada? Sudah. Sekasnya berarti harus setuju pemikiran. Aku melihat peternaknya. Ayo kita pilih pemanfaatan kumaha peternakan Pak. Biasa dijadikan sumber belajar. Biasa ya. Iya. Mohon. Kan ukuran rata-rata untuk konsumsi, bukan untuk diproduksi. Minimal anak bisa memproduksi hasil daripada apa yang disampaikan tadi Bang Risa. Alhamdulillahnya kalau besar kayak kali Bapak Nawatenya. Kopi biasa yang kasihkan barang kali. Iya. Kopinya yang dalamnya sekali untuk kopi mohon. Edukasi. Iya. Budaya kopi sekarang ditampilkan biasa. Iya. Dipakai pinu ya. Pinu. Detak pinus Pak. Ya, edukasi naon udah pinusnya kan dunia kan. Iya. Sebenarnya seperti itu. Mohon. Nah terusnya kurang seueur saya kurang tanya ilmu lingkungan. Buat macam apa? Sok main ini, bos. Sekarang, ya. Kita lanjut ya. Untuk modal finansial. Nah, ini keuangan ya. Aset sekolah kita finansial berasal dari apa? BOSP. Kenceng Jumsot. Pengumpulan sampah daur ulang. Sumbangan sukarela orang tua wali murid. Terus itu. Terus kita sudah berjalan kan di kita BOSP benernya harusnya BOSP Kenceng Jumsot kemana dong berjalan ya berjalan ya Kenceng Jumsot pengumpulan sampah daur ulang berjalan ya. Nah untuk sumbangan sukarela bagaimana waktu itu sudah berjalan kan umur bapaknya perlu dipisah sumbangan dari orang tua. Operasi dan akhirnya berjalan karena itu ada depan dia tapi berjalan Sebongkar berjalan Berarti berarti modal finansial kalau melihatnya operasi sekolah ya turun Bapak. Untuk modal finansial sudah cukup ya. Ini jadi menggunakan anggaran dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan inti seperti gaji guru honorer, pembelian peralatan pembelajaran dan buku teks, serta mengalokasikan dana untuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang lebih baik. Terusnya punya. Menggunakan dana Kenceng Jumat Sodako digunakan untuk menengok murid yang sakit, yang terkena musibah, dan untuk keperluan OSIS. Benarnya, Dok? Ya. Hasil dari pengumpulan sampah daur ulang dijual dan digunakan untuk keperluan kelas. Terusnya,
Nah, kamu sumbangan sukarela orang tua wali murid, kita tuh abi tentang akan strategi penyampaian anak kumaha Bapak. Sumbangan sukarela pemanfaatannya untuk apa Bapak? Untuk pembiayaannya diatur oleh Undang-Undang UU SPN nomor 20 tahun 2003 tentang pasal 26 tentang pembiayaan sekolah, bahwa pembiayaan sekolah itu bisa dibebankan kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat dan masyarakat. Jadi Bapak mungkin berdasarkan undang-undang ini kita diperbolehkan untuk memungut kepada masyarakat, bukan meminta sumbangan kepada masyarakat karena sudah diatur oleh undang-undang. Jadi pembiayaan sekolah itu bisa dibebankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya ini harus bisa dipertanggungjawabkan, itu yang paling penting. Kalau misalnya Bapak mau membuat pagar atau benteng ini, bisa saja Bapak misalnya kepada masyarakat meminta sumbangan dengan alasan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, jadi harus transparan, harus bisa dibuktikan ya, kepada masyarakat. Jadi untuk pemanfaatan ini, kalau pos sudah jelas, pos itu adalah untuk biaya operasional sekolah. Kalau yang ini yang dari masyarakat, ini sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat. Misalnya meminta dari masyarakat untuk membangun benteng, tapi harus untuk benteng ya, bukan untuk kepentingan. Modal politik, aset, kerjasama dengan puskesmas, kan tenangnya dalam WhatsApp ya, kerjasama dengan puskesmas, pemerintah desa, ya, paguyuban orang tua murid, komunitas guru, kerjasama dengan polsek, ya, kayak dari saya bila ada ke atas, non dari orang mil Pak, ya, kerjasama dengan orang mil. Modal politik. Khusus digunakan untuk mengaji bagi siswa dari jam 7:30 sampai jam 10. Insya Allah kami akan memprogramkan kembali dengan kerjasama dengan OSIS kami dengan Bu Pani. Insya Allah kalau semua guru di sini menyetujui untuk meningkatkan karakter siswa supaya karakter siswa itu lebih membaik. Juga gue komited ali sering kunaos mah, sering ku canak istigosah mah, kurang kali teh sakedik lulus manehna. Komited itu sesuai dengan kemampuan saya secara pribadi, mungkin dengan Bu Pani nanti kerjasama dan dengan guru-guru yang lain. Itu mungkin. Tadi salam kita tutup. Ya, oh kalau alit tempatnya ada cekal. Ini apa Jumatan biasa pengen Bapak. Ini pada ngageungan masalah enggak? Pada saya Jumatan satu. Emang keinginan seperti itu, seperti di SMK 10 itu kan Jumat di sekolah, Jumatan siswa itu di sekolah. Jadi kurang kali teh katingali gitu Jumatan sareng teh di SMK seperti itu lah. SMP juga menunggu itu. Mudah-mudahan dari masyarakat inisiatif semua di samping membenteng juga akan memperluas mushola atau masjid. Ya, itu yang kami harapkan. Meningkatkan karakter siswa atau akhlak siswa. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dais yang mudah-mudahan programnya terrealisasi dan kita semua setuju ya Bapak Ibu untuk kebaikan anak, peningkatan kemajuan anak dalam karakter, kita dukung sekali program ini ya. Programnya luar biasa. Saya akan mendukung Bu. Bikin bantuan. Lanjut lagi ya. Mengorganisir acara-acara sekolah, mengumpulkan dana atau meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Terus yang kedua, memanfaatkan komunitas atau organisasi guru untuk pengembangan kurikulum atau pelaksanaan program pendidikan. Terus ya Bapak.
bidang politik? Langsung. Ibu. Oh, Ridok. Mana Ridok? Setiap masukan dari saya, setiap hari Sabtu khusus hari eskul, karena eskul itu banyak kan Bu, poli, paskibra, pramuka kan banyak. Kalau diundang biasa kan setiap tahun. Kalau paskibra kita udah siap. Ya bagus. Masukan yang bagus. Kan hari Sabtu itu khusus untuk ekskul ya. Jadi inginnya ada paskibra katanya ya, ekskul paskibra. Jadi ketika nanti ada acara apapun mereka sudah siap seperti itu ya. Iya, hebat, bagus masukannya. Iya, dipertimbangkan ya Bu. Tos sekapnya enak karena modal agama dan budaya. Asep, warga sekolah dan lingkungan yang religius. Harusnya diulang gitunya Bu ya. Banyak tokoh agama atau budaya baik di lingkungan sekitar sekolah maupun orang tua atau wali murid. Ustad, katanya seueur diurang kan? Seueur ustad. Panguron pencak silat gaduh teu urang. Ku abi dilebetkeun da kantos kan kapungkurnya paromatnya diurang aya pencak silat kerjasama sareng orang tua murid kantos dipentaskeunnya. Nah, juara kabupaten. Muhun. Ku abi mantap dilebetkeun we panguron pencak silat ya. Tapi benar kerjasama sanes di urang gaduh tapi kerjasama dengan orang tua murid. Strategi pemanfaatannya membuat program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dan karakter baik bagi murid dan warga sekolah ya. Dengan lingkungan religius kan otomatis kita akan bisa meningkatkan karakter murid yang lebih baik lagi ya. Melibatkan tokoh agama dan tokoh budaya untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan keagamaan atau binaan imtak dan pengembangan kebudayaan sekolah. Kan tenangnya ide osok ibunya budaya. Melakukan kolaborasi dalam kegiatan pentas seni terutama dalam acara kenaikan kelas. Nah, kapungkur urang sok itunya karamatnya. Ketika pentas biasanya kita ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar ya. Ayeuna ge tetep we kitu da kedahna kolaborasi ya. Cekap mangga bari ditabihan kira-kira untuk modal agama dan budaya. Ada tambahan? Cekap apa? Cekap. Bios ku abi dilebetkeun panguron pencak silat. Bios. Masih aya kan kacucu di urang pencak silat? Ayanya. Mohonnya. Tarinya, lebetkeunnya tari. Mohonnya tari aya. Tari ya. Jadi untuk kurikulum merdeka itu budaya itu harus dilestarikan ya Bapak. Tarian, pencak silat, seperti tarian jaipong, kita tetap pengen sirna karena dilestarikan. Kurikulum merdeka mah agama dan budaya itu penting ya. Jadi ketika nanti ada aset dari masyarakat yang memiliki ahli seni, kita bisa kolaborasi seperti itu. Kan guna di situ biasa orang biasa pencak silat, ya sama ya sama. Biasa silat. Cekapnya daek tos pada 7 aspek berarti antos beres hatur nuhun karena sadaya bantosanana dimulai Bapak Kepala, Bapak Komite, Bapak Wali Murid, semua guru, TU beserta anak-anak semuanya. Alhamdulillah 7 aset sudah saya petakan dan dibantu oleh Bapak Ibu guru semuanya beserta anak-anak OSIS ya. Terima kasih. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dilakukan menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Komite, Bapak Kepala dan orang tua murid juga anak-anak. Karena saya tidak bisa membalas kebaikan Anda semua, hanya Allah yang bisa membalasnya. Mungkin dicukupkan sekian. Bila ada pertanyaan, ada? Cukup? Oh ada. Malah Bapak. Banyak yang mengusulkan untuk memperbaiki lapang karena lapang olahraga
karena udah rusak. Karena Bu SMP ini udah terkenalkan bola volinya, biar nambah semangat lagi, lapaknya tolong diperbaiki. Kesimpulan dan tanggapan. Alhamdulillah tanggapan para rekan peserta diskusi sangat luar biasa sekali, sehingga diskusi yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan terasa hidup. Sada terasa hidup deui hidup bisa. Atur nuhunnya sadayana tos aktif mengemukakan pendapatnya, masukannya dan tanggapannya. Kesimpulan, mengidentifikasi berbagai sumber daya di sekitar lingkungan sekolah dan kemudian memanfaatkannya secara efektif adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman peserta didik. Pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekitar sekolah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pendidikan peserta didik dan meningkatkan hubungan antar sekolah dan komunitas serta masyarakat. Menjaga komunikasi terbuka, kolaborasi dengan semua pihak terlibat adalah kunci utama untuk memastikan pemanfaatan sumber daya atau aset yang ada bisa dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan. Atur nuhun panjenengan tos beresnya. Thank you. Tapi tak sana abi teh bade ya lainnya punten dirasakan deui. Mangga ya enak pada Aset ya Cilentang. Perasaan saya secara pribadi sumringah ya Pak. Ya. Mudah-mudahan anu direncanakeun ku wali murid, guru-guru sareng Bapak komite oge Bapak kepala ngawujud ngabuktos kamu kamajengan sekolah. Janten abdi ge ngiring sumringah walaupun belum terjadi ngiringan bingah banyak lah. Bingah we ku ayeuna panginten masukan ti wali murid ataupun ti siswa ti guru oge ti sadayana abdi ngaraos sumringah ayeuna kerjasama anu ngabuktoskeun yen SMP ti Cigaleuntang teh panginten moal majeng ari teu dilojong ku sadayana mah kitu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perasaan Bapak bagaimana? Kalau dari saya mungkin dari di sini selaku pimpinan sekolah merasa mendapatkan inspirasi dan pencerahan, karena kadang-kadang kalau kita tidak membahas ini Bu ya, bagaikan HP ya, kalau HP sudah tidak dicas itu kan kadang-kadang lemot ya. Kalau kita sudah mendapat pencerahan dicas lagi, dimuncullah ide-ide gagasan baru bagaimana kita mengembangkan sekolah supaya sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik, menjadi sekolah yang visioner dan bisa meningkatkan pelayanan kepada murid, yaitu dengan cara student center, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan teacher center, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Sekarang sudah beralih menjadi student center atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nuhun kasadayana. Kumaha Bapak-bapak Ibu perasaannya? Ada yang senang? Ada yang sedih? Sedih pilih kartos. Udah disampaikan Pak pilih kartos. Aya teu? Ya hatur nuhun atuh. Hatur nuhun kasadayana Bapak, Ibu, guru, Bapak kepala sekolah, Bapak komite sareng urang kali sadayana nya kitu deui sareng orang tua murid yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan diskusi ini. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan Anda semuanya. Amin ya Allah. Amin. Saya tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu selaku CGP yang sudah memaparkan tentang aset SMP Negeri 3 Cigaleuntang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Abi panginten bagi sunahnya tadi kita kada dicampur kira ku sunah tadi Abi selaku pembawa acara panginten dipayun saatasan ditutup nyuhunkeun dihapunten diri aya cariosan anu matang juga kana manah Bapak kali sadayana mugia ageng kawabukna. Mangga urang tutup wae ieu kegiatan ku bacaan handala bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju